Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kita baca risalah nasihat dari Imamud Dunya Syekhul Islam di masa ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Risalah beliau yang berjudul Afa Hukmal Jahiliyati Yabghun, sebuah risalah yang judulnya diambil dari potongan ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Afa hukmal jahiliyati yabghun wujubu tahkimi syar'illahi wa nabdhi ma khalafahu. Wajibnya untuk berhukum dengan syariat Allah dan mencampakkan segala apa yang menyelisihi syariat Allah. Jadi arahan ini diarahkan secara umum kepada seluruh kaum muslimin, baik individunya, masyarakatnya maupun penguasanya. Jadi tidak ditujukan kepada salah satu pihak saja, tapi menyeluruh kepada setiap individu muslim, baik secara personalnya, baik secara kemasyarakatan maupun kenegaraan dan kepemerintahan. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirina wa rabbun nasi ajma'ina Malikul Maliki Al-Wahidul Ahadul Fardus Samadu Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa taraka ummatahu ala mithli al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Penulis mengawali risalah beliau dan nasihat beliau dengan basmalah, kemudian hamdalah serta syahadat dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau berkata, fa hadhihi risalatun mujizatun wa nasihatun lazimatun. Ini adalah sebuah risalah yang padat, ringkas, dan sebuah nasihat yang bersifat wajib fi wujubi tahakumi ila syar'illah wa tahdhiri min at-tahakum ila ghairihi, berkaitan dengan wajibnya untuk merujuk berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. At-tahakum yaitu merujuk, mengambil hukum dengan hukum syariat, dan peringatan tahdhir dari berhukum merujuk kepada hukum selain hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Katabtuha لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. Kemudian Syekh Ibnu Baz menjelaskan sebab penulisan risalah ini dan sebab arahan nasihat ini. Beliau mengatakan, aku menulis risalah ini disebabkan karena apa yang aku lihat terjatuhnya sebagian manusia di masa ini, di zaman ini, dan ini fitnah kontemporer, fitnah yang merata di dunia Islam pasca berakhirnya Perang Dunia I, pasca runtuhnya kedaulatan Islamiyah, sehingga terhapuskanlah kedaulatan Islamiyah dan menjadi negara-negara pecahan kecil, di mana hampir seluruhnya yang dahulu di bawah kedaulatan Islamiyah mendirikan negara-negara masing-masing, berdiri sendiri-sendiri, dan menjadikan sumber dasar landasan hukum mereka di negara mereka dengan hukum taghut selain hukum syariat Allah, kecuali kerajaan Saudi Arabia ketika itu. Naam. Jadi Syekh mengatakan fi hadzal zaman, di zaman ini, dan ini fitnah kontemporer merata. Dan banyaknya sebagian orang terjatuh di masa ini dengan berhukum kepada selain syariat Allah, berhukum dengan selain syariat Allah, wat tahakum. At-tahkim dan tahakum, sesuatu yang berbeda. Tahkim yaitu menerapkan hukum selain hukum Allah, adapun at-tahakum ini merujuk, mengambil hukum selain syariat sebagai acuan.
wa tahakum ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih, dan mengambil hukum kepada selain Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Dari apa itu? Minal arrafin wal kuhan wa kibari asyairil badiyah, dari hukum-hukumnya para dukun, para peramal, para pembesar dari suku, wa rijalil qanun al-wad'i wa ashbahihim, dan juga berhukum kepada undang-undang dasar hasil rancangan badan legislatif dan yang semisal dengan itu. Jahlan min ba'dihim li hukmi amalihim dzalik, yang demikian itu disebabkan bisa jadi karena kejahilan dari sebagian mereka terkait hukum amalan mereka yang demikian itu, bahwasanya hukumannya sar. Atau sebagian mereka mu'anadan wa muhadatan lillahi wa rasulihi min akharin, sebagian mereka memang sengaja untuk membangkang dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an takuna nasihati hadhihi muallimatan lil jahilin, dan aku harapkan nasihatku ini sebagai sesuatu yang dapat mengajarkan kepada orang-orang jahil, wa mudzakkiratan lil ghafilin, dan pengingat bagi orang-orang yang lalai, wa sababan fi istiqamati ibadillahi ala siratihil mustaqim, dan risalah ini semoga menjadi sebab istiqamahnya hamba-hamba Allah di atas jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, wa dzakir fa inna adz-dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Wa qala subhanahu, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi kitab, diberi ilmu, hendaklah benar-benar mereka menjelaskan kepada seluruh manusia dan jangan mereka menyembunyikannya. Jadi ini kewajiban dari setiap dai yang menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, disampaikan agama Allah itu secara menyeluruh, bukan sebagian disampaikan dan sebagian dikubur, disembunyikan. Wallahu al-mas'ulu subhanahu an yanfa'a biha wa yuwaffiqa al-muslimina 'umuman liltizami syari'atihi wa tahkimi kitabihi wa ittiba'i sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sajalah yang diminta, diharapkan subhanahu untuk memberikan manfaat dengan risalah ini dan nasihat ini, dan Allah sajalah yang akan memberikan taufik kepada kaum muslimin secara umum untuk berpegang teguh dengan syariatnya dan berhukum dengan Al-Quran dan berittiba mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, laqad khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi, qala subhanahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wahai sekalian kaum muslimin, sungguh Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka untuk beribadah hanya kepadaku. Wa qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga berfirman yang artinya, Rabbmu telah mewajibkan, menetapkan, memerintahkan agar jangan sekali-kali kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa qala, dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan ibadahilah Allah dan jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah ihsan kepada kedua orang tua. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas, qala la tubashshirhum fayattakilu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Syekh Ibnu Baz membawakan 3 ayat dan 1 hadis ini untuk menjelaskan tentang daruratnya kewajiban yang paling asasi bagi setiap individu manusia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dia diciptakan. Jadi namanya menghamba, dia harus tunduk kepada segala sesuatunya, tunduk kepada Rabbnya, ilahnya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu aku berboncengan dengan Nabi SAW di atas keledai. Maka Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Rasul mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hamba-hambanya itu adalah hamba itu beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah, yaitu Allah menjanjikan, mewajibkan kepada dirinya sendiri, na'am, Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Maka Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku beri kabar gembira yang demikian ini kepada manusia?" Qala, "La tubashirhum fayattakilu." Maka Rasul melarang beliau, jangan engkau berikan kabar gembira kepada mereka sehingga mereka akan menggampangkan, tidak berlomba-lomba dalam beramal. Waqad fassara al-ulama rahimahumullah al-ibadata bima'anin mutaqaribatin min ajma'iha ma dzakarahu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Id yaqulu al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Para ulama telah menafsirkan sekian penafsiran berkaitan dengan tafsir ibadah dengan makna-makna yang saling berdekatan sebenarnya. Berbeda secara lafaz tapi ujung pangkalnya menunjukkan kepada makna yang sama, yaitu ketundukan dan perendahan diri serta penghambaan diri. Termasuk dari definisi yang paling tepat atau paling mencakup yaitu yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau memiliki definisi yang berbeda-beda terkadang, tapi definisi yang paling mencakup yaitu disebutkan dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Al-ibadah adalah segala penamaan yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu berupa ucapan atau amalan yang zahir maupun yang batin. Jadi dibedakan antara amalan zahir dan ucapan yang zahir. Termasuk kekeliruan dari seorang dai ketika dia mendefinisikan iman, dia mengatakan bahwasanya ucapan syahadat la ilaha illallah itu adalah amalan zahir. Naam, sehingga akan memberikan kesan bahwasanya iman itu sah dengan hanya mengucapkan syahadat. Bahwasanya syahadat la ilaha illallah jika diucapkan maka pelakunya telah beramal secara zahir. Baru-baru ini didefinisikan oleh salah seorang dai yang terkenal di Sulawesi sana. Di sini disebutkan minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Jadi qaul al-lisan itu berbeda dengan amalul lisan, berbeda pula dengan amalul jawarih. Walaupun lisan termasuk jawarih, tapi pengistilahannya di sisi para ulama, amal al-jawarih memiliki makna yang khusus. Wa hadha yadullu ala anna al-ibadata taqtadi al-inqiyad at-tamma lillahi ta'ala. Kalau begitu, kalau kita sudah tahu hakikat kita sebagai hamba yang diwujudkan oleh Allah untuk menghamba, naam, sebagaimana telah berlalu dalil-dalil yang ada, dan bahwasanya ibadah penghambaan diri dari seorang hamba kepada Rabb-nya itu hak Allah yang paling besar dan kewajiban seorang hamba yang paling darurat. Maka jika begitu, ibadah itu konsekuensi tuntutannya adalah al-inqiyadat tam, ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qaulan wa amalan, baik terhadap perintah-perintah, larangan-larangan, baik keyakinan, ucapan maupun amalan. Wa an takuna hayatul mar'i qa'imatan ala syariatillah, dan hendaklah konsep dari ketundukan dan kepatuhan dalam ibadah itu, hendaklah kehidupan seseorang itu tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi berhukum dengan syariat, merujuk, mengambil, menjadikan syariat sebagai hukum pijakan dia, ini wajib bagi setiap individu. Jadi arahan ini diarahkan kepada setiap personal individu muslim. Termasuk kekeliruan dari sebagian orang yang memiliki semangat tanpa ilmu, di atas kejahilan, dia menyangka bahwasanya arahan-arahan khitabu syar', pembicaraan syariat, dalil-dalil syariat yang menghasung untuk berhukum dengan syariat Allah, ini hanya khusus diarahkan kepada para penguasa saja, pada pihak-pihak tertentu saja. Kemudian dia melupakan dirinya sendiri. Naam. Padahal kewajiban untuk berhukum dengan syariat Allah ini kewajiban yang sifatnya asasi bagi setiap personal individu. Naam, bagi kepala keluarga untuk dia menghukumi, menerapkan hukum Allah terhadap keluarganya. Dan begitu seterusnya di lingkungan masyarakat sampai kepada kepala negara atau sebuah pemerintahan, kedaulatan, wajib untuk berhukum dengan syariat Allah. Wa yuhillu ma ahallallah wa yuharrimu ma harramallah, dengan menghalalkan apa saja yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa yakhda'u fi sulukihi wa a'malihi wa tasarrufatihi kulliha li syar'illah, dan hendaklah seorang itu tunduk dalam suluknya, naam, dalam perjalanan hidupnya, amalan-amalannya, segala tindak tanduknya itu semua dia tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mutajarridan min hududi nafsihi wa nawazi'i hawah, dalam keadaan dia mengosongkan dari ambisi-ambisi jiwa dan hawa nafsunya. Liyastawiya fi hadha al-fard wal jamaah wa ar-rajul wal mar'ah. Jadi semua ini berlaku sama bagi setiap individu maupun masyarakat.
laki-laki maupun perempuan. Fala yakunu 'abidan lillahi man khada'a li rabbih fi ba'di jawanibi hayatihi wa khada'a lil makhluqina fi jawanib ukhra. Jadi tidak teranggap seseorang itu menghamba kepada Allah siapa yang tunduk kepada Rabbnya di hanya sebagian sisi kehidupannya saja. Namun di sisi lain dia tunduk kepada makhluk, na'am, dalam aturan-aturannya. Wa hadzal ma'na yu'akkiduhu qauluhu ta'ala, dan penjelasan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, "Demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman," dinafikan keimanan. Kemudian dikecualikan hatta, sampai, yuhaqqimuka fima shajara bainahum, hakama yuhaqqimu tahkim, sampai manusia itu berhukum kepada apa yang engkau tetapkan pada segala apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak dapat di dalam diri mereka rasa berat, mimma qadaita, rasa berat, rasa tidak terima dengan apa yang telah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka berpasrah diri, menyerahkan sepenuhnya, na'am, dan lapang dada dalam menerima keputusan hukummu, menunjukkan kewajiban untuk berhukum terhadap syariat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa maruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti segala apa yang aku datang dengannya, yaitu syariat. Dinafikan keimanan ini bisa dinafikan secara total dan bisa dinafikan secara kamal, kesempurnaannya, tergantung mukhalafah, penyelisihan yang dilakukan. Fala yatimmu imanul abdi illa idza amana billah. Tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali apabila dia beriman kepada Allah, wa radiya hukmahu fil qalili wal katsir, dan dia juga ridha terhadap hukum-hukumnya baik sedikit maupun banyak. Wa tahakama ila syariatihi wahdahu fi kulli sya'nin min syu'unihi, dan dia harus merujuk, mengambil hukum kepada syariatnya semata dalam seluruh perkara dari perkara-perkaranya, dalam seluruh urusan dari urusan-urusannya. Fil anfus wal amwal wal a'rad, na'am, berkaitan dengan dirinya, hartanya maupun kehormatan. Wa illa kana 'abidan li ghairihi. Kalau tidak begitu, maka dia adalah hamba bagi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya konsekuensi tuntutan ibadah itu adalah at-tahakum ila ma syara'ahu Allah. Nah, tuntutan dari ibadah penghambaan diri, ya kita merujuk, mengambil hukumnya Allah, na'am, dan kita jadikan hukum Allah tersebut sebagai landasan dasar pijakan kita. Na'am. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Na'am An-Nahl ayat yang ke-36, dan sungguh telah kami utus di setiap umat, generasi, bangsa itu seorang rasul, di mana mereka mendakwahkan, menyerukan ibadahilah Allah dan jauhilah taghut. Nah, pengingkaran dan kufur, ketidakadaan iman terhadap taghut, ini perkara yang wajib diperintahkan, dan termasuk di antara makna-makna at-taghut yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu mereka yang mengambil hukum, membuat hukum yang menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, man hakama bi ghairi ma anzalallah, yaitu mereka yang menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan di dalam surat An-Nisa, kaum muslimin telah diperintahkan untuk kufur kepadanya, wa qad umiru an yakfuru bihi, dan sungguh mereka diperintahkan untuk kufur kepadanya, kepada at-taghut. Faman khada'a lillahi subhanahu wa ata'ahu wa tahakama ila wahyihi fahuwal 'abidu lahu, wa man khada'a li ghairihi wa tahakama ila ghairi syar'ihi faqad 'abada at-taghut wa anqadalah. Jadi siapa saja yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, wa tahakam, dan menjadikan wahyunya itu sebagai rujukan hukum, at-tahakum, jadi mengembalikan segala duduk perkara itu kepada syariat Allah, fahuwa, maka dia adalah hamba Allah.
Dan siapa yang tunduk kepada selainnya dan mengambil menjadikan hukum selain syariatnya, selain syariat Allah, maka dia adalah hamba taghut dan dia telah tunduk patuh kepada taghut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-60, tidakkah engkau lihat orang-orang yang menyangka, mengira, na'am, bahwasanya mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, syariatnya, dan menyangka diri-diri mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Lantas mereka justru hendak berhukum, merujuk, mengambil hukum kepada taghut, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. An-Nisa 60. Ayat yang ke-60 di surat An-Nisa ini adalah tafsir bagi ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 58 dan 59. Ketika di ayat yang ke-59 telah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Naam, ulil amri minkum di situ yang dimaksudkan dengannya yaitu yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau tidak seperti itu akan terjadi kontradiksi dengan ayat yang setelahnya di ayat yang 60. Allah katakan wa qad umiru an yakfuru bihi. Ayat berbicara tentang at-tahakkum ila taghut, mengambil hukum, merujuk kepada hukum yang ditetapkan oleh selain syariat Allah Subhanahu wa taala, oleh taghut, yaitu hukum selain syariat Allah. Allah jelaskan wa qad umiru an yakfuru bihi. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk kufur kepadanya. Menunjukkan bahwasanya berarti yang diperintahkan untuk mentaatinya di ayat yang ke-59, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, yaitu yang berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika berjalan di atas syariat taghut, maka jawabannya ada di surat An-Nisa ayat yang ke-60 ini, wa qad umiru an yakfuru bihi. Wal ubudiyyatu lillahi wahdahu wal bara'atu min ibadati taghut wa at-tahakumu ilaihi min muqtada syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi penghambaan kepada Allah semata dan keberlepasan diri dari penghambaan kepada taghut, berlepas diri dari berhukum, merujuk kepada hukum taghut, ini termasuk konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu subhanahu wa rabbun nas wa ilahuhum wa huwa alladhi khalaqahum. Allah itu subhanahu wa ta'ala, dialah Rabb seluruh manusia. Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka, oleh manusia. Wa huwa alladhi khalaqahum, dia pula yang menciptakan manusia. Wa huwa alladhi ya'muruhum wa yanhahum. Maka kalau begitu dia pula yang berhak untuk memerintahkan manusia dan melarang melalui hukum-hukum dan aturannya. Wa yuhyihim wa yumituhum wa yuhasibuhum wa yujazihim. Dia pula lah yang menghidupkan manusia, mematikan mereka, menghisab mereka, membalas mereka. Wa huwal mustahiqqu lil ibadati duna kulli ma siwa. Jadi dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Qala ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amru. Dalam surat Al-A'raf 54 Allah tegaskan. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ada adatul hasr, kemudian taqdimu ma haqquhu ta'khir, jar dan majrur, lahu. Baru disebutkan al khalqu wal amru, menunjukkan hasrun, penekanan, naam, dan pengkhususan. Hanyalah bagi Allah penciptaan dan penetapan perintah, penetapan hukum. Dia yang menciptakan manusia, ya dia yang berhak mengatur manusia, bukan selainnya. Dan ini termasuk hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah isbat tabarakallahu rabbul alamin, berkaitan dengan rububiyah. Jadi hak untuk menciptakan dan hak untuk menetapkan hukum dan aturan, ini hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari tauhid ar-rububiyah. Fakama annahu al-khaliqu wahdahu fahuwal amiru subhanahu wal wajibu ta'atu amrihi. Sebagaimana dialah sang pencipta satu-satunya, berarti dia pula yang berhak untuk memerintahkan dan wajib untuk mentaati perintahnya.
Wa qad hakallahu 'anil yahudi annahum ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Allah telah menghikayatkan dari Yahudi bahwasanya mereka menjadikan pendeta-pendeta, pastor-pastor mereka sebagai rob bermakna ilah. Dan ketergelinciran Yahudi dalam hal ini tergelincir dari dua sisi, yaitu terjatuh dalam kesyirikan rububiyah dan terjatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Makanya disebutkan dengan arbaban. Dia jadikan pastur-pasturnya, pendeta-pendetanya sebagai rob yang menentukan hukum. Karena itu hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka taati hukum-hukumnya. Dan itu adalah ketergelinciran dalam hal uluhiyah ibadah. Karena berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ini termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersekutukan Allah dalam hukum-hukumnya dengan menjadikan hukum selain Allah sebagai rujukan, berarti dia terjatuh dalam syirik uluhiyah. Naam. Allah hikayatkan tentang Yahudi bagaimana mereka menjadikan pendeta-pendeta dan pastor-pastor mereka sebagai rob-rob selain Allah yang menentukan hukum. Lama ata'uhum fi tahlilil haram wa tahrimil halal. Bagaimana konsepnya? Konsepnya karena mereka mentaati pendeta-pendeta mereka itu dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan sebaliknya mentaati dalam pengharaman apa yang Allah halalkan. Qala Allah Ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Perhatikan, Allah tegur mereka bahwasanya mereka itu menjadikan pendeta-pendeta dan pastor-pastor mereka sebagai rob-rob. Mereka jadikan sebagai sosok yang memiliki hak wewenang rububiyah, yaitu membuat hukum, menentukan hukum, menghalalkan dan mengharamkan. Kemudian Allah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka itu tidaklah diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu. Ya'budu ilahan wahida. Hal ini menunjukkan tindakan Yahudi yang berhukum kepada hukum yang ditentukan, yang dibuat dan dirancang oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor mereka. Ini tindakan peribadatan kepada selain Allah. Kemudian Allah tegaskan, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Bermakna diikuti hukumnya, dilaksanakan hukumnya, kecuali hanya dia saja. Tidak ada pula yang menentukan hukum kecuali dia saja. Jadi bermakna rububiyah dan uluhiyah. Kemudian Allah sucikan dirinya dari perbuatan mereka. Subhanahu amma yusyrikun. Allah labeli tindakan mereka sebagai tindakan kesyirikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka merujuk hukum yang dirancang oleh pendeta-pendeta mereka, sebagai rujukan yang mereka terapkan. Dan yang demikian adalah kesyirikan. Allah hukumi tindakan mereka sebagai tindakan kesyirikan. Wa qad ruwiya an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu dhanna anna ibadatal ahbar war ruhban inma takunu fi dzabhi lahum wan nadri lahum wasujudi war ruku' lahum wa nahwi dzalika faqat. Datang dalam riwayat Adi bin Hatim radhiyallahu an, dia menyangka, kan dia mantan Nasrani. Dia menyangka bahwasanya peribadatan kepada pendeta dan pastor-pastor itu yaitu dengan mempersembahkan sesembelihan untuk mereka, bernadar untuk mereka, atau sujud serta rukuk kepada mereka saja. Wa dzalika 'indama qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman wa sami'ahu yaqra'u hadhihi al-ayah. Jadi ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berislam, masuk kepada Islam, beliau mendengar Nabi membaca ayat tersebut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Maka beliau mengatakan, karena beliau mantan Nasara, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Saya ini pelaku, saya mantan Nasara. Kami tidak pernah menyembah pastor-pastor dan pendeta-pendeta kami. Yuridu bidzalika an-nasara haitsu kana nasraniyan qabla islamihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallah wa fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harrama fatuhillunahu. Bukankah mereka pendeta-pendeta, pastor-pastor itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya? Qala bala. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu.
Jadi Adi bin Hatim tidak tergambarkan bahwasanya konsep ibadah itu masuk pula yang seperti itu, tunduk mengikuti aturan pendeta-pendeta mereka. Qala bala, maka Rasul mengatakan qala fatilka ibadatuhum, ya itulah ibadahnya mereka, konsep ibadah mereka. Syahidnya mengambil merujuk kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tindakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, walihada qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu saja. Ayat ini di surat At-Taubah 31 datang setelah penyebutan konsep ibadah tersebut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Naam, kemudian Allah tegaskan bahwasanya mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu saja, yaitu mengambil hukum dengan hukum yang ditetapkan oleh ilah yang satu itu, syariatnya. Ai alladzi idza harrama syai' fa huwal haram wa ma halalahu fa huwal halal wa ma syara'ahu uttubi. Naam, wa ma hakama bihi nufid. La ilaha illa huwa. Jadi yang mengharamkan sesuatu maka menjadi haram, dan menghalalkan sesuatu maka menjadi halal, dan apa yang wa ma syara'ahu, dan apa yang disyariatkannya maka harus diikuti, dan apa yang telah ditetapkan maka dilaksanakan. Itu siapa? La ilaha illa huwa. Tidak ada kecuali dia saja. Naam. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci dia Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ai ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'ani syuraka wan nudara wal a'wan wal abdad wal aulad. La ilaha illa huwa wa la rabba siwa. Ai la hakim yadha asy-syari'ah 'alal khalqi illa huwa. Tidak ada. Naam, Allah Maha tinggi, Maha suci dari adanya serikat, adanya tandingan, termasuk pula padanya dari sekutu untuk menetapkan hukum dan memberlakukan kepada makhluk. Itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Faslun. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan, idza ulima anna at-tahakkuma ila syar'illah min muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, fa inna at-tahakkuma ila at-tawaghit war ru'asa wal 'arrafin wa nahwihim yunafil imana billahi azza wa jalla wa huwa kufrun wa zulmun wa fisqun. Perhatikan pasal berikutnya, masalah at-tahakkum. Jadi di sana ada at-tahkim. At-tahkim, hakama yuhakimu tahkim, ay memberlakukan hukum, merancang suatu hukum, namanya musyarri'. Musyarri' ini yang merancang syariat. Nah, merancang konsep aturan hukum, namanya musyarri'. Kemudian menetapkannya menjadi sumber dasar acuan hukum, namanya tahkim. Yang merujuk menjadikan syariat yang telah dirancang tadi sebagai pijakan hukum, merujuk kepadanya, ini namanya mutahakim, yang berhukum kepadanya. Jadi musyarri' itu yang merancang konsepnya, badan legislatifnya. Al-hakim yang menerapkan rancangan tersebut. Al-hakim yang melegalkan dan menerapkan rancangan tersebut. Al-mutahakim yang berhukum merujuk kepadanya, yaitu siapa saja yang menjadikan rancangan tadi sebagai dasaran untuk menentukan hukum. Dalam konsep republik demokrasi, terkadang bisa berganda. Berganda maksudnya apa? Musyarri' yang merancang konsep undang-undang itu, dia juga jatuh dalam at-tahakkum, karena dia rancang itu, kemudian dia jadikan itu sebagai rujukan hukuman, sebagai rujukan hukum bagi dirinya. Al-hakim, dia berperan juga dalam membuat syariat. Al-hakim, konsep republik itu dia mengesahkan rancangan undang-undang.
Badan legislatif merancang undang-undang. Setelah jadi, diajukan kepada hakim, dalam hal ini presiden. Presiden mempelajarinya, kemudian disahkan bersama. Jadi seorang presiden atau hakim, dia masuk terjatuh dalam musyarri', menetapkan rancangan, karena dia juga mengesahkan, berperan dalam pengesahan. Karena badan legislatif tidak bisa mengangkat, mengesahkan qanun itu tadi, kecuali setelah mendapatkan persetujuan bersama oleh presiden. Dirancang, ditandatangani bersama. Maka hakim dalam hal ini presiden, dia terjatuh pula dalam tasyri'. Dia mentasyri', walaupun dia tidak ikut merancang, tapi dia mengesahkan. Nah, melegalkan yang demikian itu. Kemudian dia jatuh dalam menetapkan hukum, kan dia akan menjadikan tasyri' tadi, qanun undang-undang tadi sebagai pijakan dasar hukum. Dan melazimkan rakyat untuk bertahakum kepada syariat tersebut. Jadi pada intinya, terkadang dalam konsep republik demokrasi, satu individu bisa terjatuh dalam sekian poin. Dia musyarri', dia membuat syariat, dia juga berhukum dengan syariat tersebut, dan dia juga menetapkan hukum syariat. Adapun yang dibahas oleh Syekh di sini at-tahakum. At-tahakum yaitu mengambil hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya yang bisa kita pahami, misalkan di suatu wilayah ada otonomi khusus, otonomi syariat. Terjadi di sana pembunuhan. Hukum syariat, Allah telah menetapkan bahwasanya pembunuhan hukumnya qisas. Naam, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelakunya atau yang terlibat dalam kasus tersebut memilih untuk berhukum kepada hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan qisaslah, penjara saja seumur hidup atau penjara 20 tahun, 25 tahun. Pokoknya jangan qisas. Nah, dia memilih untuk merujuk berhukum kepada selain syariat. Ini namanya tahakum. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Padahal diperintahkan untuk kufur kepadanya. Allah yang tetapkan hukum, bagaimana bisa ditawar hukum tersebut diganti dengan hukum yang lainnya. Ini makna dari tahakum. Adapun yang menetapkan hukum, yang membuat hukum, misalkan hukum membunuh, hukumnya penjara seumur hidup. Nah, ini musyarri', dia yang menetapkan syariat. Naam. Fa inna tahakuma ila tawaghit, berhukum kepada taghut, ay hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, kepada para penguasa, kepada para dukun dan yang selain daripada itu, ini yunafi al-iman billahi azza wa jalla, menafikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafikan di sini ada dua. Menafikan secara asalnya, berarti menafikan asul iman, pelakunya murtad, kafir, atau menafikan kesempurnaan iman. Menafikan kesempurnaan iman. Masing-masing dilihat kasus yang ada, yang terjadi. Makanya bahasan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah, ini banyak sekali bentuk dan gambarannya. Tidak semua kufur mengeluarkan pelakunya dari Islam sebagaimana dipahami oleh Khawarij, tidak pula semuanya hanya sekedar kufrun duna kufrin atau dosa besar sebagaimana dipahami oleh Murji'ah. La, permasalahan berhukum kepada selain hukum Allah ada rinciannya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Yang ini sering tidak disampaikan dan diredupkan oleh para da'i yang mengaku menyeru kepada tauhid dan sunnah. Bentuk-bentuk berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada yang menafikan iman secara menyeluruh, berarti pelakunya murtad. Ada yang tidak. Naam. Bagaimana konsepnya yang menggantikan, yang menggugurkan iman secara mutlak, dan bagaimana konsepnya yang tidak menggugurkan keislaman secara mutlak, insyaallah kita bahas dalam bahasan yang lainnya, di tempat yang lainnya. Intinya, siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah pada 1, 2, 3 kasus kecil, dalam keadaan dia yakini bahwa saya hukum Allah Subhanahu wa taala itulah yang benar, bahwa saya hukum Allah itulah yang hak, hanya saja hawa nafsu dia menggiring dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam 1, 2 kasus saja. Tapi pijakan dasar hukum acuan dia itu hukum Allah, hukum syariat. Pada 1, 2 kasus, misalkan karena disuap,
karena hawa nafsu, dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Misalkan contohnya hukum membunuh, hukumnya diqisas. Hukum syariat adalah diqisas. Tapi dia rubah konsepnya, berita acaranya, BAP, berita acara perkaranya, seakan-akan pembunuhan itu karena kesalahan. Qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Padahal dia tahu itu pembunuhan dengan sengaja, amdan, hukumnya qisas. Tapi dia rubah berita acara, perkaranya menjadi pembunuhan karena tidak sengaja misalkan. Karena hawa nafsunya dia rubah hukum Allah Subhanahu wa taala pada 1 2 3 kasus kecil. Yang demikian hukumnya sebagaimana hukum orang yang terjatuh dalam dosa besar. Maksiat, kufrun duna kufrin, atau dosa besar. Tidak menjatuhkan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini salah satu konsep yang disebutkan oleh para ulama, berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bentuknya, konsepnya seperti apa harus dipahami. Tidak boleh kemudian digeneralisir. Dikatakan bahwa saya berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh semuanya, atau dalam artian hanya sekedar maksiat saja. Walaupun itu mengganti undang-undang secara total misalkan. Tidak sama, masing-masing sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Tidak boleh digeneralisir seperti Khawarij yang memukul rata bahwa saya pelakunya itu kafir dalam seluruh bentuk dan konsepnya. Tidak pula boleh seperti pemahamannya Murji'ah bahwasanya pelakunya itu selalu kufrun duna kufrin, atau hanya sekedar terjatuh dalam kemaksiatan saja. Disebutkan di sini siapa yang berhukum kepada taghut, maka yang demikian menafikan keimanan kepada Allah. Menafikan secara total atau menafikan secara kesempurnaan, masing-masing sesuai dengan kasusnya. Dan rinciannya kufrun, zulmun, atau fiskun. Kekufuran, kezaliman, dan kefasikan dalam syariat itu terbagi 2. Kufrun akbar, kufrun asghar. Zulmun akbar, zulmun asghar. Inna syirka la zulmun azim. Dinamakan dengan kezaliman. Zulmun apa dia? Zulmun akbar, bermakna kufrun akbar. Dan fiskun akbar atau fiskun asghar. Fiskun akbar, zulmun akbar, kufrun akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun asghar, zulmun asghar, fiskun asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga ayat ini di surat Al-Maidah berurutan ini, penerapannya diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak boleh diambil satu ayat diterapkan hanya pada satu studi kasus, kemudian ayat yang lainnya tidak diterapkan. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kekafiran di sini bisa bermakna 2. Kufrun akbar atau kufrun asghar, masing-masing sesuai dengan kasus yang ada, waqi' yang terjadi. Wa yaqulu, dan Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim di sini jangan dipahami hanya zulmun asghar berarti tidak kafir. La. Zalim di sini bisa bermakna zulmun akbar atau zulmun asghar, sesuai dengan apa yang ada. Dengan konsep tindakan memalingkan hukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dilihat. Begitu pula firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fiskun akbar atau fiskun asghar. Murji'ah membawa menggeneralisir permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah, selalu mereka pahami dengan humul fasiqun atau humul zalimun. Mereka lupa bahwasanya kezaliman itu ada zulmun akbar, kefasikan juga ada fiskun akbar. Jadi masing-masingnya dilihat pada kasus yang terjadi. Wa bayyana ta'ala anna al-hukma bighairi ma anzalallah hukmul jahilin. Allah juga telah menjelaskan bahwa hukum dengan selain hukum Allah itu hukum jahilin. Wa anna al-i'rad an hukmillahi ta'ala sababun li hululi iqabihi wa ba'sihi alladhi la yuraddu 'anil qaumidz zalimin. Dan Allah tegaskan berpaling dari hukum Allah ini sebab turunnya musibah, bencana. Di mana bencana Allah itu tidak akan ada yang mampu untuk menolaknya. Yaqulu subhanahu wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah katakan, dan berhukumlah
dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Kalian wahai para penguasa hukam yang menguasai kewilayahan, menguasai hukum berwenang terhadap suatu wilayah, dan kalian memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, tegakkan hukum di antara rakyat bainahum, di antara mereka yang di bawah kekuasaan kalian, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti hawa nafsu rakyat, masyarakat. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallah ilaika, awas waspada untuk mereka menfitnah dirimu dengan sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim, kalau mereka berpaling tidak mau merujuk kepada hukummu, hukum Allah, maka Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka dengan sebab sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, kebanyakan manusia itu fasik. Naam. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi kaum yang yakin. Kemudian Syekh Ibnu Baz beristimbat terhadap ayat ini. Beliau berkata, wa inna al-qari' li hadhil ayah wal mutadabbir laha yatabayyanu lahu anna al-amra bit-tahakum ila ma anzalallah ukida bi muakkidatin thamaniyah. Pembaca dan yang merenungi ayat ini akan menjadi jelas baginya bahwasanya perintah untuk mengambil hukum dengan hukum syariat Allah itu telah ditaukid, dikuatkan dengan 8 taukid, 8 penguat. Al-awwal, yang pertama, al-amru bihi fi qoulihi ta'ala wa an yahkum bainahum bima anzalallah fi'il amr, uhkum, perintah. Atsani, alla takuna ahwa'un nasi wa raghabatuhum mani'atan minal hukmi bih, jangan sampai hawa nafsu manusia dan keinginan mereka itu menjadi penghalang untuk ditegakkan hukum dengan hukum Allah. Bi ayyi halin minal ahwal, dengan berbagai macam keadaan apapun itu, jangan sampai hawa nafsu manusia kemudian menyetir, mengalihkan dari hukum Allah. Wa dzalika fi qoulihi wa la tattabi ahwa'ahum, larangan, nahi, jangan kamu perturutkan hawa nafsu mereka. Ats-tsalits at-tahdhir min adami tahkimi syar'illahi fil qalili wal katsir was saghiri wal kabir, tahdzir, peringatan dari ketidak dilaksanakannya berhukum dengan syariat Allah, baik pada perkara yang sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Allah berfirman, wahdharhum, peringati mereka, hati-hati dari mereka, an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah telah turunkan kepadamu, untuk mereka alihkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Dari sebagian, bagaimana jika dialihkan secara keseluruhan? Tentu lebih dahsyat lagi. Ar-rabi', yang keempat, anna tawalli an hukmillahi wa adama qabuli syai'in minhu dzambun 'adzim mujibun lil iqabil alim, berpaling dari hukum Allah dan tidak menerima sedikit darinya, syai'un, sedikit saja darinya. Bagaimana kalau diganti secara menyeluruh? Diletakkan padanya undang-undang dasar hasil kopas dari undang-undang Prancis, undang-undang Inggris, undang-undang Belanda, dan yang selain daripada itu. Di sini Syekh Ibnu Baz mengatakan berpaling dari hukum Allah dan tidak menerima sedikit saja darinya, minhu litab'id, sedikit saja darinya, itu konsekuensinya adalah iqab yang pedih, hukuman yang pedih, karena dosanya dosa yang sangat besar. Itu jika sebagian, bagaimana urusannya jika mengganti seluruh undang-undang? Allah katakan, fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim, kalau mereka berpaling, ketahuilah Allah hendak menimpakan kepada mereka musibah dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Al-khamis, at-tahdhir minal ightirar bi kathratil mu'ridin an hukmillah, tahdzir, peringatan, jangan sampai kamu tertipu, terlena dari banyaknya orang-orang yang menolak, berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan kita terkesima dengan banyaknya orang yang menganggap enteng permasalahan ini, menganggap remeh permasalahan ini. Terutama dari mereka-mereka murji'ah kontemporer yang meredupkan dan melembekkan permasalahan ini, memberikan citra kesan bahwasanya yang demikian sah-sah saja, bukan sesuatu yang besar. Jadi jangan sampai kita terlena dari yang demikian. Fa inna syakura min ibadillahi qalil, karena yang bersyukur
kepada Allah dari hamba-hambanya itu sedikit memang. Yaqulu ta'ala wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, karena mayoritas itu fasik. Nah, ini umum, mayoritas orang-orang itu berada dalam kefasikan. Wa qalilun min ibadiy syakur, Allah telah katakan sedikit sekali dari hambanya yang bersyukur. As-sadis, yang keenam, wasafa al-hukma bighairi ma anzalallah bi annahu hukmul jahiliyah. Allah mensifati hukum kepada selain hukum Allah ini hukum jahiliyah. Dalam firman-Nya, afa hukmal jahiliyati yabghun, apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan. As-sabi, yang keenam, taqrir al-ma'na al-'azim bi anna hukmallahi ahsanu al-ahkami wa a'daluha. Penetapan makna yang agung bahwasanya hukum Allah itu sebaik-baik hukum dan seadil-adilnya. Yang ketujuh, penetapan makna yang agung bahwasanya hukum Allah adalah sebaik-baik hukum dan seadil-adilnya. Allah katakan, wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Ya, tidak ada. Naam. Al-thamin, yang kedelapan, ana muqtadal yaqin huwal ilmu bi anna hukmallahi huwa khairul ahkam wa akmaluha wa atamuha wa a'daluha wa anna al-wajiba al-inqiyadu lahu ma'ar ridha wat taslim. Yang kedelapan, tuntutan konsekuensi keyakinan itu adalah ilmu, pengetahuan bahwasanya hukum Allah itu sebaik-baik hukum, sesempurna-sempurna hukum, seadil-adil hukum, dan bahwasanya yang wajib itu adalah tunduk, patuh menerapkannya bersamaan dengan ridha dan lapang. Nggak cukup dengan inqiyad saja, harus ridha dan juga lapang. Wa hadhil ma'ani mawjudatun fi ayatin katsirah fil Qur'an. Jadi konsep makna-makna seperti ini itu banyak di dalam Al-Qur'an. Wa tadullu 'alaiha aqwalur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu. Begitu pula ditunjukkan oleh ucapan-ucapan Nabi dan perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalika qauluhu subhanahu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Awas, hati-hati, waspada dari orang-orang yang menyelisih perintahnya. Hati-hati dari ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada setiap apa yang mereka perselisihkan. Wa qauluhu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, ittabi'u, ittiba'lah, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu syariatnya. Wa qauluhu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan, suatu perkara, kemudian ada opsi pilihan bagi mereka. Opsi yang di luar apa yang Allah telah tetapkan. Tidak patut, tidak sepantasnya. Itu bukanlah seorang mukmin dan mukminah. Wa ruwiya 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Diriwayatkan oleh dari Rasulullah, na'am, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawanya itu mengikuti setiap perkara yang aku telah datang dengannya, yaitu syariat. Qala an-Nawawi haditsun sahihun ruwainahu fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Hadisnya disahihkan oleh An-Nawawi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim, "Alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu." Rasul mengatakan, bukankah pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kemudian kalian pun menghalalkannya dan mengharamkannya. Qala bala, Adi bin Hatim mengakui ya. Qala fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Itu konsep menghamba, mengibadahi mereka, merujuk kepada hukum mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li ba'di man jadalahu fi ba'dil masail yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kepada sebagian yang mendebat beliau, hampir-hampir saja aku khawatirkan berguguran, turun batu-batu itu dari atas langit, menimpamu, menghujam kepadamu. Aku katakan, Rasul SAW bersabda, kamu mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Lihat bagaimana sikap seorang Ibnu Abbas terhadap seorang sahabat yang menyandingkan antara dalil dan ucapan seafdol-afdol sahabat, Abu Bakar dan Umar, disandingkan dengan dalil ucapannya Rasul. Pengingkaran Ibnu Abbas sangat keras. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Lantas bagaimana dengan yang mengganti dalil dengan undang-undang kufur?
yang ditetapkan oleh orang-orang kufur dan orang-orang fasik, kumpulan orang-orang fasik. Undang-undang Inggris, Belanda, atau yang selain daripada itu yang telah direvisi, dimodifikasi. Al-muhim dia undang-undang buatan manusia. Kemudian disandingkan, menggantikan ucapan Allah dan Rasulnya. Jelas pengingkaran Ibnu Abbas akan lebih dahsyat lagi. Wa makna hadza anna al-'abda yajibu 'alaihi al-inqiyadu at-tammu li qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih wa taqdimuhuma 'ala qauli kulli ahadin. Makna ini semua, seorang hamba itu wajib untuk tunduk sepenuhnya kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, dan selalu mengedepankan keduanya di atas pendapat siapapun itu. Wa hadza amrun ma'lumun minad dini bidarurah. Dan perkara ini perkara yang maklum dalam agama secara pasti, darurat sudah. Syekh Ibnu Baz mengkategorikan masalah ini masalah yang darurat, na'am. Untuk diketahui, tidak boleh jahil padanya. Kalau ada hukum Allah dan hukum manusia, perkara yang sangat urgent dan darurat serta mendesak untuk diketahui seorang muslim, pasti dia akan mengatakan hukum Allah yang lebih baik. Naam. Wajib untuk tunduk kepadanya. Walihada kana min muqtada rahmatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala an yakuna at-tahakumu bainal ibadi bi syar'ihi wa wahyihi. Makanya konsekuensi dari rahmat Allah dan hikmahnya, Allah tetapkan at-tahakum, tindakan mengambil hukum, merujuk kepada hukum-hukum dalam menentukan suatu perkara di antara hamba-hambanya itu dengan syariatnya dan wahyunya. Kenapa begitu? Li'annahu subhanahu al-munazzahu amma yusibu al-bashara min ad-dha'fi wal hawa wal ajz wal jahl. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari apa yang menimpa manusia berupa lemah, hawa nafsu, ketidaktahuan. Bayangkan kalau hukum menetapkan sesuatu diprasahkan kepada makhluk. Makhluk itu terkadang terbawa perasaan. Nah, terkadang tidak enak, terkadang tidak mampu menegakkannya. Nah, berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah tersucikan dari ini semua. Jadi hukum Allah tanpa tedeng aling-aling, berlaku kepada semuanya. Allah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir, ya'lamu ahwala ibadihi wa ma yuslihuhum wa ma yasluhu lahum fi hadirihim wa mustaqbalihim. Allah itu Maha Hakim, Maha mengetahui. Naam, Allah mengetahui segala keadaan hamba-hambanya, apa yang bisa memperbaiki, menjadikan baik hamba-hambanya. Naam, apa yang baik bagi hamba-hambanya dalam masa yang sekarang ini bagi hambanya atau di masa yang akan datang. Wa min tamami rahmatihi an tawalla al-fasla bainahum fil munaza'at. Termasuk dari kesempurnaan rahmat Allah, Allah langsung yang menetapkan hukum merinci di antara hamba-hambanya, terkhusus dalam permasalahan yang potensinya itu untuk terjadi persengketaan besar. Nah, seperti hukum warisan misalkan, dan yang selain daripada itu, Allah tetapkan semuanya berkaitan dengan hukum-hukum itu, pembagian harta. Wal khusumat, begitu pula persengketaan darah misalkan hukumnya, Allah tetapkan. Bagaimana hukum jinayat, hukum kriminal, hukum qisas, Allah rinci semuanya. Wa syu'un al-hayah, aturan-aturan kehidupan. Liyatahaqqaqa lahum al-adlu wal khairu was sa'adah, agar terwujud bagi umat manusia itu keadilan, kebaikan dan kebahagiaan. Bal waridha wal itmi'nan an-nafsi warahah al-qalbiyah, bahkan keridhaan, ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Dzalika anna al-'abda idza 'alima anna al-hukma sadira fi qadiyatin yukhasamu fiha atau yukhasimu fiha huwa hukmullahi al-khaliq al-alimil khabir qabila wa radiya wa sallama. Bagaimana konsepnya? Seorang hamba muslim, kalau dia tahu bahwa hukum yang ditetapkan dalam suatu kasus permasalahan yang dia bersengketa padanya itu adalah hukum Allah, niscaya dia akan lapang. Misalkan terjadi persengketaan antara dua orang, ditetapkan dengan hukum Allah, salah satu benar, salah satu salah, sesuai hukum Allah. Orang yang salah itu kalau dia muslim, nah dia akan ya khalas, lapang, khalas, memang hukum Allah, mau gimana lagi. Nah, dia akan ridha. Berbeda kalau hukumnya adalah hukum makhluk, dia akan tidak terima. Nah, hatta walau kana al-hukmu khilaf ma yahwa wa yurid, bahkan apabila hukum itu menyelisih hawa nafsunya dan keinginan dia pasti tetap akan legowo, akan lapang. Bi khilafi ma idza alima anna al-hukma sadirun min unasin bashar mithlihi. Beda kejadiannya apabila yang dia tahu itu hukumnya manusia yang semisal dia juga. Nah,
lahum ahwa'uhum wa syahawatuhum. Yang menetapkan hukum itu punya syahwat, punya tendensi, punya kepentingan. Fa'inahu la yarda wa yastamiru fil mutalabah wal mukhasamah. Dia akan tidak ridha dan akan terus minta untuk mengajukan banding dan tuntutan. Walidzalika la yanqati' an-niza' wa yadumul khilaf. Makanya hukum selain hukum Allah itu tidak akan memutus perselisihan. Naam. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yujibu 'alal ibadi tahakkuma ila wahyi. Allah itu mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk merujuk, berhukum, mengambil hukum kepada wahyunya. Rahmatan bihim. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Makanya alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Disebutkan bahwasanya Allah itu terpuji dari 5 sisinya. Salah satunya Allah terpuji karena penetapan hukum-hukumnya. Bayangkan kalau Allah tidak menetapkan hukum-hukum, diserahkan kepada makhluknya bebas, rusak tatanan dunia. Jadi Allah tetapkan hukum itu rahmatan bihim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ketika Allah tegakkan qisas bagi pembunuh, hukumannya dibunuh, Allah tegaskan bahwasanya itu rahmat. Haya, ada kehidupan pada yang demikian itu. Wa ihsanan ilaihim, dan itu perbuatan ihsan dari Allah kepada makhluknya. Fa innahu subhanahu bayyana tariqal am alladhi atamma bayanin wa awdahahu biqaulihi subhanahu. Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, jalan yang jelas. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan bagi kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Ayat ini di surat An-Nisa 58 berkaitan dengan mereka-mereka yang menguasai hukum, memiliki wewenang kewilayahan atau kedaulatan bagi para penguasa. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian menghukumi di antara manusia, maka hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Apa makna al-adlu di sini ditafsirkan oleh para ahli tafsir? Huwa ma syara'ahullah. Jadi keadilan itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah, syariatnya Allah. Inilah makna adil. Bukan adil itu maknanya tidak berat sebelah, tidak. Tapi adil di sini maknanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirujuk di tafsir As-Sa'di dan tafsir yang selainnya. Allah memerintahkan kalian untuk menghukumi rakyat atau manusia itu dengan al-adl, dengan syariatnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kemudian di ayat berikutnya di surat An-Nisa 59, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Berarti ada ulil amri yang bukan dari kalian. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Siapa dia ulil amri minkum? Merujuk kepada ayat sebelumnya 58. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl bi syariah. Itulah ulil amri. Jadi yang punya hak wilayah kedaulatan itu adalah ulil amri yang berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang merujuk kepada tafsir-tafsir dan penjelasan para ulama ahli sunnah tidak akan mendapati kecuali yang demikian. Hanya saja permasalahan ini menjadi kabur dan remang-remang tersamarkan di kurun waktu 30 tahun, 40 tahun belakangan ini karena propaganda yang ditebarkan oleh murji'ah kontemporer. Jadi mereka ini jadi garda terdepan menghalangi kebangkitan Islam. Kenapa? Karena tidak ada ghirah lagi sudah. Permasalahan tahkim syariat, syariat Islam, kedaulatan Islam ini itu sudah, lupakan saja sudah. Nah, kesadaran untuk yang demikian itu diredupkan karena ya tidak masalah. Permasalahannya hanya maksiat atau hanya kufrun duna kufrin atau yang semakna dengan itu. Nah, kemudian mereka menunggangi ayat 59 ini secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, tanpa merujuk kepada ayat sebelumnya dan tanpa merujuk kepada ayat setelahnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berselisih dalam syai'in nakirah dalam tekstual syartiyah berfaedah umum, kecil, besar, naam, apapun itu kalian berselisih pandang, farudduhu, maka kembalikan, rujuk kepada Allah dan Ar-Rasul, hukum syariat Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman. Kalau kalian tidak beriman, itu lain lagi ceritanya. Kalau kalian menjadikan merujuk kepada selain hukum syariat, ya wajar. Naam, kalian tidak beriman kalau begitu. Karena di sini dipersyaratkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih naam, ahsan. Kemudian di surat An-Nisa di ayat selanjutnya yang ke-60 Allah katakan apa?
Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi. Jadi ayat ini menafsirkan yang sebelumnya, bahwasanya ulil amri minkum adalah selain yang berpijak dengan hukum taghut dan selain taghut. Ini yang sering disamarkan dan diredupkan oleh mereka-mereka yang tidak jujur dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu wa in kana fiha at-tawjih al-'am lil hakim wal mahkum wal ra'i wal ra'iyah fa inna fiha ma'a dzalika tawjihul qudah wal hukam bil adli. Ayat ini meskipun memang khitabnya disebutkan oleh para ahli tafsir di surat An-Nisa 58 ini memang khitabnya diarahkan kepada mereka yang menguasai suatu wilayah, memiliki wewenang di suatu wilayah, para penguasa. Naam, dan juga kepada mahkum, kepada rakyat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di antara kalian kaum mukminin. Ayat ini bersifat umum tapi juga berlaku pada setiap hakim, setiap pengadil. Naam, untuk dia menetapkan hukum bil adli, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqad amarahum bi an yahkumu bil adli, karena Allah telah memerintahkan mereka untuk menetapkan hukum dengan adil. Wa amara al-mu'minina an yaqbalu dzalikal hukma alladhi huwa muqtada ma syara'ahu Allah Subhanahu. Allah memerintahkan orang-orang mukmin, kaum mukminin untuk menerima hukum tersebut, yang itu adalah tuntutan dari apa yang Allah syariatkan. Wa anzalahu ala rasulih, Allah telah turunkan kepada rasulnya, wa an yaruddul amra ila Allah wa rasulih fi hali at-tanazu' wal ikhtilaf. Allah perintahkan kepada rakyat untuk mengembalikan duduk perkara kepada Allah dan rasulnya ketika mereka berselisih. Jelas sekali, An-Nisa 58, 59, 60 harus dipahami beriringan, tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka ayyuhal muslimu anna tahkima syar'illahi wa tahakum ilaihi mimma aujabahu Allah wa rasuluh. Dari penjabaran yang telah lalu menjadi jelas bagi kalian, bagi engkau wahai seorang muslim, bahwasanya berhukum dengan syariat Allah dan mengambil hukum syariat Allah itu termasuk dari perkara yang Allah wajibkan dan rasulnya. Wa annahu muqtadal ubudiyyati lillah, dan itu adalah konsekuensi tuntutan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Wa asyhadati birrisalah, dan tuntutan konsekuensi syahadat terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anal i'radu an dalika aw syai' minhu mujibun li adabillahi wa iqabih, dan berpaling dari yang demikian itu atau sebagian dari yang demikian itu berkonsekuensi azab Allah dan hukumannya. Wa hadzal amru sawa'un binisbah lima tu'amilu bihi daulatu ra'iyataha, dan masalah ini, masalah berhukum dengan syariat, mengambil syariat sebagai hukum, ini sama baik itu pada daulah, bagaimana daulah itu suatu negara itu bermuamalah terhadap rakyatnya harus berpijak di atas sumber dasar landasannya hukum syariat. Au ma yanbaghi an tadina bihi jama'atul muslimin fi kulli makanin wa zaman. Berlaku pula bagi jamaah kaum muslimin, baik itu personal, individu maupun kelompok. Wajib pula bagi mereka di setiap tempat dan waktu untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi halil ikhtilaf wa tanazu' al-khas wal 'am sawa'un kana baina daulah wa ukhra. Begitu pula ketika terjadi persengketaan, perselisihan, na'am, baik itu terjadi antar negara, antar qabilah, wa baina jamaah wa jamaah, atau antar kelompok, au baina muslim wa akhar, atau antara satu individu muslim dengan individu yang lainnya, tetap al-hukmu fi dzalika kulluhu sawa. Semua pada yang demikian itu sama. Fallahu subhanahu lahul khalqu wal amru wa huwa ahkamul hakimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dialah satu-satunya yang berhak untuk menciptakan, dan dia pula yang berhak untuk memerintah. Dialah ahkamul hakimin. Wala imana liman i'taqada anna ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasulihi. Tidak ada keimanan. Di sini ternafikan aslul iman, murtad pelakunya. Tidak ada keimanan sama sekali bagi siapa yang meyakini bahwasanya hukum-hukum manusia dan gagasan-gagasan, ide-ide manusia itu jauh lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Siapa yang meyakini konsep demikian, dia kafir. Dia perkara yang maklum dalam agama ini secara pasti dan darurat. Au tumathiluha, atau sekedar semisal dengan hukum Allah. Hukum manusia ini semisal dengan hukum Allah. Ada kafir, murtad dari Islam. Wa tusyabihuha, atau menyerupainya, sama, kafir. Au ajaza, atau
dia membolehkan, menganggap boleh, menganggap sah-sah saja an yahilla mahallaha al-ahkam al-wada'iyah wal andimah al-bashariyah. Dia menganggap ya wajar-wajar saja sih, legal-legal saja, boleh-boleh saja untuk hukum, undang-undang dan sistem yang diletakkan oleh manusia ini menempati hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mu'taqidan bi anna ahkamallahi khairun wa akmal wa a'dal. Walaupun pelakunya itu tetap meyakini hukum Allah itu jauh lebih baik dan lebih sempurna serta lebih adil. Sekedar memandang bolehnya saja, walaupun dia meyakini hukum Allah itu lebih baik, ini sekedar memandang bolehnya itu kafir, murtad dari Islam. Sekedar memandang bolehnya. Naam. Bagaimana jika dia memandang boleh, kemudian dia yakini pula bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak relevan diterapkan, tidak universal misalkan, maka dia kafir lebih-lebih lagi. Wal wajibu ala amatil muslimin wa umaraihim wa hukamihim wa ahli al-hil wal aqdi fihim an yattaqullaha azza wa jalla wa yahkumu syari'atahu fi buldanihim wa sa'iri syu'unihim. Nasihat dari Syekh Ibnu Baz, yang wajib bagi keumuman kaum muslimin seluruhnya, kalangan rumah tangga, kalangan masyarakat, kalangan negara, para pemerintahnya, naam, untuk mereka itu bertakwa kepada Allah dan berhukum dengan syariat Allah di negara-negara mereka, menetapkan syariat Allah di negara-negara mereka, dan menetapkan syariat Allah dalam seluruh urusan-urusan mereka. Naam. Wa an yaqu anfusahum wa man tahta walayatihim adzaballahi fid dunya wal akhirah. Hendaklah mereka itu menjaga, membentengi diri-diri mereka dan orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka dari azab Allah di dunia dan di akhirat, karena kemaksiatan yang besar, merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan hukum yang lainnya, ini sebab kesengsaraan dunia. Wa an ya'tabiru bima halla fil buldani allati a'radat an hukmillah. Hendaklah mengambil pelajaran dari negara-negara yang berpaling dari hukum Allah. Wasarat fi rikabi man qalladal gharbiyyin. Kemudian mereka membebek mengikuti dunia barat, mengambil hukum, aturan, undang-undang barat untuk diterapkan di negeri-negeri mereka. Dan ini merata setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah pasca berakhirnya Perang Dunia I. Menjadilah berdiri negara-negara pecahannya dan berhukum dengan hukum perundang-undangan barat. Semuanya kecuali Saudi Arabia. Wa taba'a tariqatahum, dan membebek, berittiba, taklid kepada dunia barat, hukum barat, sistem barat. Minal ikhtilafi wa tafarruq wa durubil fitan wa qillatil khairat. Naam, sebabnya kemungkaran-kemungkaran tersebut menyebabkan perselisihan, pertikaian, membentuk partai-partai, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Naam, komunitas-komunitas demokrasi kufur. Memang dibuat sengaja seperti itu kan. Jadi kaum muslimin di atas partai-partainya, partai A, partai B, partai C, dibuat berkotak-kotak seperti itu. Naam. Masing-masing tentu akan bekerja untuk kepentingan partainya. Dia bekerja untuk partai, walaupun dia menjabat nanti sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetap dia akan ditunggangi oleh partainya. Wa kaunu ba'dihim yaqtulu ba'dhan, saling bunuh, naam, saling menjatuhkan. Jadi ukhuwah Islamiyah, imaniyah hancur sudah. La yazalu al-amr indahum fi syiddah. Nah, perkaranya di sisi mereka tetap syiddah, persaingan. Walan tasluha ahwaluhum wa yurfa'a tasallutul a'da alaihim siyasiyan wa fikriyan illa idza adu ila Allah Subhanahu. Tidak akan terangkat, tidak akan sukses, tidak akan baik keadaan-keadaan mereka, tidak pula akan terangkat penguasaan musuh-musuh Islam, baik secara politik, baik secara ideologi, kecuali apabila kaum muslimin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalaku sabilahu al-mustaqim alladhi radiyahu li'ibadihi, sampai kaum muslimin, naam, seluruhnya kembali menempuh jalannya yang lurus, yang Allah ridai bagi hamba-hambanya. Wa amarahum bihi, dan Allah telah perintahkan dengan itu, yaitu berhukum dengan syariatnya Allah. Wa wa'adahum bihi jannatin na'im, dan Allah telah menjanjikan jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wa sadaqa subhanahu id yaqulu wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingatku, dari berhukum dengan syariatku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Kami akan bangkitkan kelak dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lantas dia akan berkata kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku di dunia ini dapat melihat.
Nah, begitulah telah datang kepada mereka ayat-ayat kami dan mereka pun melupakannya dan engkau pun melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun kamu dilupakan, dicampakkan. Wala a'zam min adh-dhanki alladhi aqaballahu bihi man asahu. Tidak ada yang lebih besar dari kesempitan yang telah Allah tetapkan hukuman bagi yang bermaksiat kepadanya. Walam yastajib li awamirhi, dan kepada orang-orang yang tidak menyambut perintah-perintah Allah. Fastabdala ahkamal makhluqi dha'ifi bi ahkamillahi rabbil alamin. Mereka mengganti istibdal. Ini salah satu dari konsep berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi berhukum dengan selain hukum Allah ada beberapa bentuk. Salah satu bentuknya istibdal. Istibdal itu mengganti syariat Allah secara menyeluruh dan menempatkannya rancangan undang-undang buatan manusia diterapkan secara umum, na'am, berlaku pada seluruh lapisan masyarakat dan rakyat. Ini namanya istibdal dan ini hukumnya kufur. Hukumnya adalah kekufuran, membatalkan aslul iman. Fastabdala ahkama al-makhluq ad-dha'if. Adapun Murji'ah kontemporer, mereka memutlakkan bahwasanya konsep istibdal itu tidaklah menggugurkan keislaman kecuali apabila diyakini di dalam hati akan bolehnya. Jadi hakikatnya mereka mengembalikan perkara kekufuran kepada hati, i'tiqad, kepada juhud. Kalau mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Allah, berarti dia kafir. Nah, tapi kalau dia tidak meyakini, tapi dia ganti seluruh syariat dengan hukum perundang-undangan, maka yang demikian bukanlah kekafiran. Ini propaganda Murji'ah di masa ini. Fastabdala ahkamal makhluq ad-dha'if bi ahkamillahi rabbil alamin. Dia ganti hukum makhluk menempati hukumnya Rabb semesta alam. Wa ma asfaha ra'ya man ladaihi kalamillahi ta'ala liyantiqa bil haqq wa yufassil fil umuri wa yubayyin at-tariq wa yahdi ad-dal. Thumma na'am yambiduhu liya'khudha badalan minhu aqwala rajulin minan nas au nizama daulatin minad duwal. Betapa dungunya pemikiran orang yang di sisinya ada kalam Allah, na'am, untuk dia agar bisa berkata dengan hak. Ada hukum-hukum Allah, ada syariat Allah di sisinya, na'am. Dia punya wewenang, dia punya kekuasaan. Dengan hukum-hukum Allah dan syariat Allah itu dia bisa berbicara dengan hak. Dia bisa merinci permasalahan-permasalahan. Dia bisa menjelaskan jalan yang benar. Dia akan bisa membimbing ke arah hidayah orang-orang yang sesat. Kemudian dengan itu semua dia campakkan untuk dia mengambil sebagai gantinya gagasan-gagasan pandangan seorang manusia atau aturan kenegaraan, undang-undang kenegaraan dari negara-negara yang ada, dijiplak. Nah, karena merdekanya belakangan, otomatis akan menjiplak, mencontoh konsep yang sudah berlaku, yang sudah berjalan ketika itu, undang-undang barat yang diterapkan oleh penjajahnya. Nah, Inggris kah, Belanda kah, Italia kah, atau yang selain daripada itu, dijiplak, dimodifikasi sedikit. Intinya dia hukum barat. Alam ya'lam haula'i annahum khasiru dunya wal akhirah. Tidakkah mereka sadar mereka itu rugi dunia dan akhirat? Falam yahsulu al-falah was sa'adatu fid dunya. Mereka tidak akan meraih kebahagiaan dunia. Walam yaslamu min iqabillahi wa adabihi yaumal qiyamah. Kalau mereka tetap dalam keadaan demikian, mereka tidak akan selamat dari hukum Allah dan adabnya di hari kiamat. Likaunihim istahallu ma harramallahu alaihim. Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa taraku ma aujaballahu alaihim. Mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Di akhir Syekh Ibnu Baz mengatakan as'alullah an yaj'ala kalimati hadhihi mudzakkiratan lil qaum. Aku harap ucapanku ini, arahanku, nasihatku ini sebagai pengingat bagi kaum, wa munabbihatan lahum litafakkuri fi ahwalihim, dan sebagai penggugah bagi mereka untuk mereka memikirkan, untuk berfikir kembali tentang bagaimana sih keadaan mereka sebenarnya ini. Wa nadhar fi ma fa'aluhu bi anfusihim wa syu'ubihim, agar mereka dapat introspeksi diri atas apa yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dan rakyat mereka. Fa ya'udu ila rusydihim, agar mereka bisa kembali ke jalan kebenaran. Wa yalzamu kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka bisa menetapi berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Liyakunu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqan, agar mereka teranggap sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya, bukan sekedar pengakuan. Naam. Wal yurfa'a dzikruhum baina syu'ubil ard, dan agar nama mereka itu menjulang, terangkat di antara penduduk bumi. Kama irtafa'a bihi dzikru salafis salih, sebagaimana terangkatnya nama besar para salafus salih, wal qurun al mufaddalah min hadhil ummah, dan juga generasi yang utama di umat ini, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hatta malakul arda wasadu dunya, sampai mereka pun menguasai bumi dan memimpin dunia. Lihat,
bagaimana kaum muslimin di masa sahabat bisa bangkit di antara dua negara adidaya yang besar, Romawi dan Persia. Kalau sekarang mungkin Amerika dan Rusia. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Mereka yang tinggal di tanah Hijaz, naam, kabilah kecil kemudian bisa menaklukkan negara adidaya yang ketika itu sudah ratusan tahun menguasai dunia, Romawi dan Persia. Tapi dengan Islam yang benar, Allah luluh lantakkan dua negara adidaya yang ada. Apa sebabnya? Ya Islam yang benar itu. Hatta malakul arda wasadu dunya wa danat lahum al-ibad. Kullu dzalika binasrillahi alladhi yansuru ibadahu al-mu'minina alladhina istajabu lahu wa li rasulih. Ala laitahum ya'lamun ayya kunzin adau wa ayyi jurmin irtakabu. Kata Syekh Ibnu Baz, duhai kiranya mereka itu mengetahui harta karun yang telah mereka sia-siakan, yaitu syariat Allah, dan tindak kejahatan yang telah mereka lakukan, yaitu berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa majarruhu ala umamihim minal bala'i wal masaib, di mana sebabnya itu menyeret rakyat kepada berbagai macam musibah. Di antaranya ya kehinaan di hadapan orang-orang kafir, negara-negara kafir. Qala Allah taala wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya ini adalah peringatan bagi kamu dan bagi rakyatmu. Wa sawfa tus'alun, dan kelak kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wa jaa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu anna al-Qur'ana yurfa'u minas suduri wal masahif fi akhir zaman. Datang dalam hadis yang maknanya Al-Qur'an akan diangkat dari dada-dada manusia dan dari mushaf-mushaf di akhir zaman nanti. Hina yazhadu fihi ahluhu wa yu'riduna anhu. Ketika na'am kaum muslimin itu bersikap zuhud, tidak butuh kepadanya, atau justru berpaling darinya. Bagaimana konsepnya? Tilawatan wa tahkiman. Berpaling, tidak mau membacanya. Na'am, tidak pula mau berhukum dengannya. Al-hadra an yusabal muslimuna bihadihil musibah. Awas, waspada untuk kaum muslimin ini ditimpa dengan musibah ini. Au tusaba biha ajyaluhum al-muqbilah. Atau generasi kalian nanti, na'am, waspadalah untuk generasi kalian nanti yang akan datang, di masa yang akan datang, ditimpa dengan musibah dengan sebab perbuatan kalian. Bisa babi sani'ihim, dengan sebab perbuatan mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa uwajjihu nasihati aidan ila aqwamin minal muslimina ya'ishuna bainahum. Terakhir beliau mengatakan, aku juga arahkan nasihatku ini kepada kaum dari kaum muslimin yang mereka hidup di antara mereka. Di antara mereka siapa? Mereka yang berhukum dan menerapkan hukum selain syariat Allah. Waqad alimud dinah, mereka telah tahu agama. Wa syar'a rabbil alamin, mereka tahu syariatnya Rabb semesta alam. Wa ma'a dzalika la zalu yatahakamuna 'indan niza'i ila rijalin yahkumuna bainahum bi'adatin wa a'raf. Tapi bersama dengan itu masih saja mereka merujuk mengambil hukum ketika berselisih dan bersengketa kepada sosok-sosok yang berhukum dan menghukumi mereka dengan adat-adat dan hukum-hukum selain syariat tadi. Wa yufassiluna bainahum bi ibaratin wa saja'at musyabihin fi dzalika sani' ahli jahiliyatil ula. Udah tahu agama, udah tahu wajibnya merujuk kepada syariat Allah, justru dia merujuk kepada hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa arju mimman balaghathu mau'izati hadhihi an yatuba ila Allah. Aku berharap siapa yang sampai padanya nasihatku ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka para dai murji'ah kontemporer yang berkedok menyerukan dakwah tauhid dan sunnah dari peringatan dan nasihat seperti ini. Naam. Wa arju mimman balaghathu mau'izati hadhihi an yatuba ila Allah. Mereka yang dekat dengan penguasa, adakah dari mereka yang menasihatkan dengan nasihat seperti ini? Atau justru mereka memberikan kesan legalnya apa yang dilakukan oleh mereka? Wa arju mimman balaghathu mau'izati hadhihi an yatuba ila Allah, hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yaquffa an tilkal af'alil muharramah, hendaklah menyudahi dari perbuatan-perbuatan yang haram tersebut, itu berhukum dengan syariat selain syariat Allah. Wa yastaghfirullah wa yandam ala ma fat, hendaklah beristighfar kepada Allah dan menyesal apa yang telah dia lakukan. Wa an yatawasa ma ikhwanihi wa man haulahu ala itali kulli adatin jahiliyah, hendaklah saling wasiat mewasiati dia dan rekan-rekannya, dan yang di sekitarnya untuk membatalkan, menggugurkan, meruntuhkan setiap adat jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah selain syariat. Au urfin mukhalif li syar'illah, atau menggantikan urf atau membatalkan urf yang menyelisih syariat Allah.
Fa inna taubata tajubbu ma qablaha, karena taubat itu akan menggugurkan apa yang telah lalu dari dosa-dosa. Wa taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, dan yang bertaubat dari dosa sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Nah, ini pada setiap individu bersifat umum. Wa ala wulati umuri ulaika nas wa amsalihim, kemudian nasihat diarahkan kepada wulatul umur dan kepada waliul amr, mereka-mereka dan yang semisalnya, an yahrisu ala tadhkirihim wa mau'izatihim bil haqq, hendaklah bersemangat untuk memperingatkan mereka dengan al-haq, wa bayanihi lahum, dan menjelaskan kepada mereka, wa ijadil hukami salihina bainahum, dan mengadakan atau memilih hakim-hakim yang saleh di antara mereka, yang saleh, yang berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, liyahsulal khair biidznillah, agar terhasilkan kebaikan dengan izin Allah, fayaqufu ibadallahi an muhadatihi, sehingga dapat menahan hamba-hamba Allah dari menentang al-haq, wartikabi ma'asih, dan melakukan kemaksiatan. Fama ahwajal muslimin al-yauma ila rahmati rabbihim, betapa butuhnya kaum muslimin di hari ini kepada rahmat Rabbnya, allati yughayyirullahu biha halahum, yang mana Allah merubah keadaan-keadaan mereka dengan rahmatnya menjadi lebih baik. Wa yarfa'uhum min hayati dhulli wal hawan ila hayatil izzi wasyaraf, dan betapa butuhnya kaum muslimin agar Allah mengangkat mereka dari kehinaan hidup kepada kejayaan dan kemuliaan, sebagaimana Allah mengangkat generasi awalnya, mengalahkan dua negara adidaya di masa itu, Persia dan Romawi. Sebabnya apa? Sebabnya karena kembali kepada Islam yang benar. Wa as'alullaha bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaftaha qulubal muslimina li tafahumi kalamih wal iqbali alaihi subhanahu wal amali bi syar'ihi wal i'rad amma yukhalifuh wal iltizami bi hukmihi amalan bi qawlihi azza wa jalla inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan aku berharap kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah membuka hati-hati kaum muslimin untuk memahami kalamnya dan untuk menerima hukum-hukumnya dan mengamalkan syariatnya, dan berpaling dari segala yang menyelisih syariatnya dan berpegang teguh dengan hukumnya dalam rangka pengamalan terhadap firman-Nya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan Allah perintahkan untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, jangan mengambil hukum dan berhukum kecuali hanya kepada hukumnya. Yang demikian itulah agama yang lurus, hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita selesai dari pembacaan risalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.